Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan diberikan oleh Bapak Ridwan Hasyim selaku dosen Pancasila kami. Kami di sini beranggotakan Muhammad Fadli Akbar Maulana, saya sendiri sebagai moderator, ada Muhammad Syamsur Rizal, ada Saiful Madia Ramdhani, ada Sri Rizky Utami Sipayung, dan ada Yolanda Rizka Andira. Untuk selanjutnya, kita akan langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diawali oleh Saudara Saiful. Kepada Saudara Saiful, dipersilahkan menjawab. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Bab 5. Pendaftaran peserta dan pembayaran iuran. Pasal 15 ayat 1. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Undang-undang tersebut bertentangan dengan Pancasila nomor 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lalu, Undang-Undang yang kedua, Pasal 15 ayat 2. Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Undang-undang tersebut bertentangan dengan Pancasila nomor 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lalu, Pasal 17 ayat 1. Pemberi kerja selain menyelenggarakan negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif. Undang-undang tersebut bertentangan dengan Pancasila nomor 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagian kedua, pembayaran iuran. Pasal 19 ayat 1. Pemberi kerja wajib mengungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyertakan kepada BPJS. Undang-undang tersebut bertentangan dengan Pancasila nomor 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kembalikan kepada Akbar. Baik, terima kasih kepada Saudara Saiful telah menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk selanjutnya, kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Saudari Yolanda. Kepada Saudari Yolanda, dipersilakan untuk menjawab. Saya dari Kandira akan menjawab pertanyaan mengapa tidak cocok dengan sila keberapa pada pasal 11 bagian A, yaitu menagih pembayaran iuran. Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS. Ini juga tidak sesuai dengan sila kelima, karena kenaikan BPJS yang signifikan menjadikan ada yang sulit untuk membayar iuran, dikarenakan cukup besar dan untuk kebutuhannya pun terkadang belum tercukupi. Masalah yang terjadi di lapangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bahwa sistem jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian lindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Tidak sesuai dengan sila kelima karena dianggap masih menjadi problema untuk rakyat kecil. Ini juga menjadi tugas untuk lebih banyak sosialisasi soal BPJS ini yang mungkin masih belum dimengerti untuk khalayak umum. Yang kedua, ada masalah berikutnya yang terjadi di lapangan adalah perihal administrasi surat rujukan yang harus selalu diupdate atau diperbaharui, khususnya peserta dengan biaya penyakit yang butuh biaya besar seperti cuci darah atau masalah ginjal. Ini yang menjadi problematika atau permasalahan juga di saat pasien sedang kritis lalu harus mengurus administrasi
jika ingin ditangani. Seharusnya ini lebih diutamakan terlebih dahulu, mengingat keselamatan pasien yang sangat kritis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Yolanda telah menjawab pertanyaan yang tadi. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan kepada Saudara Muhammad Syamsur. Untuk Saudara Syamsur, silakan untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Halo, nama saya Muhammad Syamsur Rijal. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bab 10, bagian kedua aset BPJS, pasal 41. A. Modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. B. Hasil pengalihan aset badan usaha milik negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial. C. Hasil dari pengembangan aset BPJS. D. Dana operasional yang diambil dari dana jaminan sosial. Dan E. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 ayat 2. A. Biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. B. Biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial. C. Biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan. Dan D. Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian ketiga, aset dana jaminan sosial. Pasal 43 ayat 2 A. Pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan sosial. B. Dana operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. C. Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fakta BPJS menurut kejadian di lapangan. Semua warga Indonesia bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan. Bahkan warga negara asing yang bekerja di Indonesia dengan minimal 6 bulan juga bisa mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ini semua telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 1 tentang BPJS. Dengan adanya BPJS ini, orang yang sudah terdaftar bisa berobat secara gratis dengan pelayanan kesehatan yang pertama adalah ke puskesmas, klinik umum, klinik 24 jam, dan lain-lainnya. BPJS pun tidak menanggung semua pelayanan kesehatan dan penyakit karena sudah ada dalam daftar pelayanan kesehatan yang ditanggung dan tidak ditanggung sudah diatur dalam pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. BPJS juga bisa digunakan untuk wanita hamil seperti cek USG hingga persalinan. BPJS pun bisa untuk perawatan gigi, BPJS menanggung penyakit kejiwaan, dan BPJS juga bisa untuk memeriksa ke dokter spesialis THT dengan syarat harus ada rujukan dari klinik terlebih dahulu. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Saya balikan ke Akbar. Baik, terima kasih untuk Saudara Muhammad Syamsur. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Sri Rizky. Kepada Saudari Sri Rizky, silakan menjawab pertanyaan yang terakhir. 9. Fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban. Bagian ke-1 Pasal 9 ayat 1. BPJS Kesehatan berfungsi sebagai program jaminan kesehatan. Pasal 9 ayat 2 BPJS Ketenagakerjaan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan program jaminan tua. Bagian 2 Pasal 10 A. Melakukan atau menerima pendapatan peserta. B. Memungut atau mengumpulkan iuran dari peserta. C. Menerima bantuan iuran. D. Mengelola dana sosial. E. Mengumpulkan dari peserta program jaminan sosial. Bagian ketiga Pasal 11. Menagih pembayaran iuran. B. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan, membuat atau menghentikan prakerja dengan fasilitas lain.
Bagian keempat, pasal 2. Yang pertama, memperoleh dana operasional untuk menyelenggarakan program yang bersumber di dana jaminan sosial. Yang B, memperoleh hasil monitoring atau evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap 6 bulan. Bagian kelima, kewajiban ke-13. A, memberi nomor identitas tunggal. B, mengembang aset dana jaminan sosial aset BPJS yang sebesar-besarnya kepentingan serta. C, memberikan informasi melalui media massa, cetak, dan elektronik mengenai kinerja kondisi keuangan. D, memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan undang-undang tentang sistem jaminan nasional. E, memberikan informasi kepada serta mengenai hak kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. F, memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya. Dari saya kembalikan kepada Akbar. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizky telah menjawab pertanyaan terakhir. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan kata ataupun salah-salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.